Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, saya bisa menyapa saudara dengan renungan singkat pagi ini yang saya beri tema percaya dan mengaku adalah kunci keselamatan. Teksnya diambil dari kitab Roma pasal 10 mulai ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara sekalian, baru saja kita selesai merayakan Hari Raya Paskah yang sebetulnya berisi dua nuansa. Yang pertama adalah nuansa di hari Jumat saat mana Yesus disiksa, disalibkan sampai mati. Lalu kemudian dikuburkan. Kematian Kristus itulah menjadi sangat penting karena dengan kematiannya maka Dia menjadi seperti anak domba yang disembelih, yang darahnya menyucikan dosa siapapun yang percaya. Dan kemudian di hari Minggu pagi, hari yang ketiga dalam perspektif Alkitab, hari itu dimulai pada sore hari jam 6 sampai jam 6, maka sebenarnya dalam hitungan itu sudah bisa dikatakan 3 hari. Yesus bangkit dari kematian. Dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa yang paling dahsyat yang dihadapi manusia, yaitu maut. Siapa yang sanggup menghadapi maut? Tak seorang pun. Yesus membuktikan Dia sanggup kalahkan maut. Dia menang, Dia hidup. Karena itu saudaraku, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi siapapun yang percaya. Dengan itu, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya dalam hatinya, dan mengaku dengan mulutnya, teks tadi berkata, maka manusia diselamatkan. Diselamatkan dari apa, saudaraku? Yaitu dari maut jahanam. Dalam bahasa umum kita sebut neraka, dalam bahasa Alkitab disebut kematian kedua, yaitu maut yang tiada batas. Dan siapapun yang percaya dengan dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dia diselamatkan. Dan saudara sekalian, itulah alasannya Paskah menjadi sangat istimewa bagi kita. Itulah yang menjadi syarat dan memberi manfaat bagi manusia berdosa. Siapapun yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan, diampuni dosanya, dipulihkan hubungannya dengan Tuhan yang Maha Kudus. Karena dia telah diampuni, dia layak di hadapan Tuhan. Dan karena itu, saudaraku, Alkitab berkata bahwa dengan hati manusia percaya dan dengan mulut manusia mengaku, maka akan diselamatkan. Sekali lagi diselamatkan dari maut yang kedua, yaitu maut abadi. Wahyu 20 ayat 14. Sehingga saudaraku sekalian, seperti tema yang saya katakan, bagaimana manusia berdosa diselamatkan, yaitu percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka setiap orang yang percaya dan mengaku, dia diselamatkan dari api neraka. Itu sebabnya Paskah menjadi sangat istimewa bagi kita. Karena oleh Paskah, siapapun yang percaya dan mengaku, dia diselamatkan. Inilah alasannya. Maka berita kitab suci disebut Injil. Berita tentang Yesus itu adalah kabar baik. Karena dengan kabar baik itu, manusia berdosa punya solusi dari kuasa dosa, punya kelepasan dari konsekuensi dosa, yaitu kematian yang kekal. Berbahagialah saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sanggup menyelamatkan kita dan memberi kepada kita hidup yang kekal. Mari kita terus percaya, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari Paskah yang sudah kami rayakan. Terima kasih karena kami percaya Yesus adalah Mesias Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Bahkan satu-satunya yang sanggup menyelamatkan manusia dari petaka dosa dan maut. Dan menolong kami untuk kami terus percaya. Karena hanya siapapun yang percaya yang peroleh manfaat dari Paskah itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Mohon berkat Tuhan hari ini dalam segala aktivitas kehidupan kami. Mohon diberkati apapun yang kami lakukan supaya berkenan kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.